Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membahas kembali tentang sistem mikroprosesor dan mikrokontrol. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mikrokontroler Atmega 328, yang mana mikrokontrol Atmega 328 ini merupakan mikrokontrol yang digunakan pada Arduino Uno. Apa yang menjadi inti pembahasan kita pada kali ini? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang blok diagram mikrokontrol AVR Atmega 328 beserta dengan fungsi-fungsi dari masing-masing blok diagram mikrokontrol AVR Atmega 328. Yang kedua, kita akan membahas tentang mapping pin mikrokontrol Atmega 328 pada Arduino Uno. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fitur-fitur Arduino Uno beserta dengan fungsi dari fitur-fitur pada Arduino Uno. Ini adalah 3 inti penting pembahasan kita pada hari ini, yang insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu tentang blok diagram mikrokontrol Atmega 328 beserta dengan fungsi masing-masing dari blok diagram. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasannya mikrokontrol adalah sebuah sistem mikroprosesor yang tertanam dalam satu chip IC. Mikrokontrol Atmega 328 di dalamnya sudah tertanam 3 bagian penting dari sebuah sistem mikroprosesor. Di antaranya adalah CPU, kemudian memory unit, yang ketiga adalah I/O unit. Insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari mikrokontrol Atmega 328 beserta dengan fungsi-fungsi dari masing-masing blok diagram. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang power supervision. Yang kedua adalah AVR CPU. Yang ketiga adalah SRAM. Yang keempat adalah flash memory. Yang kelima adalah EEPROM. Yang keenam adalah USART. Yang ketujuh adalah TWI. Yang kedelapan adalah clock duration. 9 adalah timer counter. Ke-10 ADC. 11 adalah ICSP. Yang ke-12 adalah port I/O. Ini adalah 12 blok diagram yang akan kita pelajari pada inti pembahasan kita yang pertama tentang blok diagram Atmega 328 beserta dengan fungsi dari blok diagram tersebut. Rekan-rekan sekalian, pada blok diagram power supervision terdiri dari yang pertama adalah VCC dan ground. VCC dan ground ini digunakan sebagai sumber tegangan untuk mikrokontrol dengan level antara 2,7 volt sampai dengan 5,5 volt DC. Ini adalah bagian pertama dari power supervision. Yang kedua yaitu POR atau power on reset dan BOD yaitu brown out detection. Bagian ini berfungsi sebagai penstabil catu daya sesaat setelah sistem mikrokontrol ini dinyalakan. Bagian inilah yang bertugas untuk menstabilkan catu daya sesaat setelah dinyalakan. Kemudian yang ketiga yaitu reset. Reset ini digunakan untuk mengembalikan atau mereset mikrokontrol ke program awal. Perlu rekan-rekan ketahui sekalian bahwasannya reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan mikrokontroler. Tetapi reset ini hanya sekedar mengembalikan mikrokontrol ke program awal. Yang kedua adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam mikrokontrol. Karena CPU ini adalah otak dari sebuah sistem mikrokontrol. CPU ini digunakan untuk mengendalikan dan menjalankan setiap aktivitas yang terjadi dalam sebuah mikrokontrol. CPU sendiri ini terdiri dari 3 bagian. Di antaranya adalah Arithmetic Logic Unit, Register Unit, dan Control Unit. Fungsi dari Arithmetic Logic Unit ini adalah untuk melaksanakan operasi aritmetik dan operasi logika.
di antara operasi aritmetik adalah add, sub, mul, dan div. Dan di antara operasi logika adalah OR, AND, NOR, XOR, dan sebagainya. Bagian yang kedua adalah register unit. Register unit ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data dan tempat untuk menyimpan hasil operasi. Bagian yang ketiga adalah control unit. Control unit ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh aliran data, baik itu dari CPU maupun ke dalam CPU. Bagian yang berikutnya yaitu SRAM. SRAM atau Static Random Access Memory adalah memori yang bisa diakses secara acak. Adapun fitur dari microcontroller Atmega 328 diantaranya adalah Atmega 328 ini memiliki SRAM sebesar 2 KB. SRAM pada Atmega 328 ini bersifat volatile, artinya memori akan hilang ketika daya dimatikan. SRAM ini hanya bersifat sementara dalam menyimpan data. Artinya data tidak permanen karena ketika daya dimatikan, memori yang ada pada SRAM ini akan hilang. Biasanya SRAM ini digunakan untuk menyimpan variabel-variabel yang ada di dalam program. Yang berikutnya yaitu flash memory RAM. Fitur flash memory pada Atmega 328 diantaranya adalah yang pertama, Atmega 328 ini memiliki flash memory sebesar 32 KB. Flash memory ini bersifat non-volatile, artinya memori ini tidak akan hilang walaupun daya dalam keadaan dimatikan. Memori pada flash memory ini bersifat permanen, karena memori akan tetap tersimpan walaupun daya dalam keadaan dimatikan. Biasanya flash memory ini digunakan untuk menyimpan program yang dimuat atau diupload dari komputer. Di samping untuk menyimpan program yang kita muat ke dalam microcontroller, flash memory ini juga digunakan untuk menyimpan bootloader. Apa itu bootloader? Bootloader adalah file yang berukuran kecil yang ditanamkan ke dalam flash memory. File ini akan dijalankan oleh CPU saat daya dihidupkan. Jadi ketika daya dihidupkan, maka file inilah yang pertama kali dieksekusi oleh CPU. File ini memiliki fungsi layaknya seperti sistem operasi. Dengan file bootloader ini memungkinkan kita mengupload atau download program dari komputer ke dalam microcontroller. Setelah bootloader ini selesai dijalankan, maka berikutnya program yang dieksekusi adalah program yang berada di RAM. Berikutnya adalah EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Fitur dari EEPROM pada microcontroller Atmega 328 diantaranya adalah Atmega 328 memiliki EEPROM sebesar 1 KB. Data pada EEPROM ini dapat ditulis serta dapat dihapus. EEPROM ini bersifat non-volatile, artinya program tidak akan hilang walaupun daya dalam keadaan dimatikan. EEPROM ini biasanya digunakan ketika kita ingin menyimpan data yang tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Keunggulan dari EEPROM dibandingkan dengan EEPROM, EEPROM ini dapat dihapus per blok data tergantung alamat yang kita inginkan secara elektrik. Berbeda dengan EEPROM, EEPROM isi datanya atau programnya tidak bisa dihapus secara per blok, tetapi dihapus secara keseluruhan dan menghapusnya yaitu dengan menggunakan bantuan sinar ultraviolet. Berikutnya yaitu USAT, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. USAT ini digunakan untuk komunikasi serial secara sinkronous maupun asinkronous, secara serempak maupun secara tidak serempak. Pada komunikasi serial asinkronous, masing-masing periferal ini memiliki sumber clock sendiri. Pada komunikasi ini hanya membutuhkan 2 pin yaitu TX dan RX, yaitu sebagai transceiver dan receiver. Pada komunikasi serial asinkronous, proses sinkronisasi data antar periferal ini memerlukan inisialisasi. Agar data yang diterima ini sama dengan data yang dikirimkan, maka dalam proses inisialisasi ini membutuhkan baud rate atau laju data yang sama. Sedangkan USAT pada sinkronous,
pengirim yang akan mengirimkan clock atau timing, sehingga device penerima, peripheral penerima ini tahu kapan membaca bit data berikutnya. Pada USART Synchronous ini membutuhkan 3 pin, yaitu TX untuk transceiver data, RX sebagai receiver data, dan CK yaitu clock untuk sinkronisasi data. Yang berikutnya adalah TWI atau Two Wire Interface atau I2C Integrated Circuit. TWI atau I2C ini adalah salah satu komunikasi serial sinkronous. Komunikasi TWI atau I2C ini menggunakan 2 kabel, yaitu SDA atau serial data yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima data. Kemudian SCL yaitu serial clock yang digunakan sebagai clock untuk sinkronisasi data. Jumlah klien atau slave yang dapat ditangani oleh komunikasi I2C dalam satu jalur bus adalah sebanyak 112, dengan catatan tiap klien atau slave ini harus memiliki alamat yang berbeda dan menggunakan protokol yang sama. Pada Arduino ini sudah disediakan library khusus untuk komunikasi I2C, yaitu melalui library wire.h. Yang berikutnya adalah clock generation. Pada mikrokontrol Atmega 328, sumber clock diantaranya adalah yang pertama itu dari eksternal kristal atau keramik resonator. Eksternal kristal atau keramik resonator ini dihubungkan dengan kaki pada mikrokontrol, yaitu Atmega 328 pada kaki Xtal 1 dan Xtal 2. Pada Arduino Uno, kristal atau keramik resonator yang digunakan adalah dengan frekuensi 16 MHz. Sumber clock yang berikutnya yaitu eksternal RC osilator. RC yaitu resistor dan C adalah kapasitor, di mana frekuensi yang dibangkitkan F sama dengan 1/3 kali RC. Yang mana konfigurasi dari eksternal RC osilator ini dihubungkan pada kaki mikrokontrol yaitu Xtal 1. Sumber clock berikutnya adalah calibrate internal RC osilator yaitu sebesar 8 MHz. Yang keempat adalah external clock, yaitu sumber clock yang bisa berasal dari frekuensi generator atau dari mikrokontrol lainnya. Yang berikutnya yaitu timer counter. Apa perbedaan antara timer dan counter? Timer merupakan fungsi waktu yang sumber clocknya berasal dari clock internal. Jadi timer adalah sebuah fungsi waktu yang mana sumber clocknya ini berasal dari clock internal. Prinsip kerja timer yaitu dengan cara membagi frekuensi, yaitu prescaler pada clock yang terdapat pada mikrokontrol, sehingga timer dapat berjalan sesuai dengan frekuensi yang dikehendaki. Sedangkan counter adalah fungsi perhitungan yang sumber clocknya berasal dari luar atau eksternal. Jadi perbedaan antara timer dan counter, timer ini adalah fungsi waktu yang sumber clocknya berasal dari clock internal, sedangkan counter merupakan fungsi perhitungan yang sumber clocknya berasal dari eksternal. Mikrokontrol Atmega 328 memiliki 3 buah timer dan counter. Di antaranya adalah timer counter 0 yaitu TC0 yang merupakan timer counter 8 bit. Yang kedua adalah timer counter 1 yaitu TC1 yang merupakan timer counter 16 bit. Yang ketiga adalah timer counter 2 atau TC2 yang merupakan timer counter 8 bit. Apa tujuan penggunaan timer dan counter? Tujuan penggunaan timer dan counter diantaranya adalah yaitu untuk melaksanakan tugas secara berulang. Ketika ada program yang berulang-ulang, maka timer dan counter ini akan difungsikan. Yang kedua yaitu untuk mengendalikan kecepatan motor DC melalui PWM. Apa itu PWM? PWM adalah Pulse Width Modulation, yaitu pengaturan lebar pulsa pada output DC sehingga didapatkan duty cycle yang berbeda-beda untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Yang ketiga yaitu digunakan untuk melakukan perhitungan atau counter. Yang keempat adalah membuat penundaan waktu. Yang kelima yaitu sebagai clock oscillator pada ADC. Berikutnya adalah ADC. ADC adalah analog to digital converter. ADC ini ada pada mikrokontrol Atmega 328
yaitu pin A0 sampai dengan A7. ADC pada mikrokontrol Atmega 328 ini berfungsi untuk mengubah tegangan input analog menjadi 10 bit digital dengan metode successive approximation. Frekuensi clock digunakan untuk proses successive approximation adalah antara 50 kHz sampai dengan 200 kHz untuk resolusi 10 bit. Frekuensi clock ini adalah hasil prescaling dari frekuensi clock CPU. Harga minimum tegangan ADC merupakan ground. Sedangkan harga maksimum mempresentasikan harga RF, yaitu tegangan referensi eksternal untuk analog referensi. Jika menggunakan internal referensi, maka harga maksimum merupakan harga internal referensi, yaitu sebesar 1,1 volt. Ini adalah fitur dari ADC pada AVR mikrokontrol Atmega 328. Berikutnya adalah SPI atau Serial Peripheral Interface. Pada komunikasi serial dengan metode SPI, maka salah satu dari device tersebut harus disetting sebagai master. Metode SPI ini adalah metode yang menerapkan sistem master dan slave dalam berkomunikasi. Master ini memegang kendali terhadap pembangkitan serial clock atau SCK dan slave atau SS. Selain SCK dan SS, pada metode SPI ini juga membutuhkan pin master in, serial out atau MISO, dan pin master out, serial in atau MOSI. Berikutnya yaitu port I/O. Atmega 328 ini memiliki 3 buah port I/O. Di antaranya yang pertama adalah port B, yaitu dari port B0 sampai dengan port B7. Kemudian port C, yaitu port C0 sampai dengan port C6. Yang ketiga adalah port D, yaitu port D0 sampai dengan port D7. Adapun fungsi dari port B, yang pertama adalah untuk timer counter, yaitu port B0 dan port B1. Yang kedua adalah untuk komunikasi SPI, yaitu port B2 sampai dengan port B5, yaitu sebagai SS atau sleep select. Kemudian B3 yaitu sebagai MOSI, B4 adalah MISO, dan B5 adalah SCK. Yang ketiga, port B ini juga digunakan sebagai input clock eksternal, yaitu pada pin B6 dan B7, yaitu kristal 1 dan kristal 2 ketika menggunakan external clock. Adapun port C, di antara fungsinya yaitu pertama adalah sebagai input analog to digital converter atau ADC, yaitu dari C0 sampai dengan C5. Kemudian yang kedua, fungsi dari port C yaitu digunakan untuk komunikasi I2C atau TWI, yaitu pin 4 dan pin 5. Pin 4 ini sebagai SDA, pin 5 ini sebagai SCL. Kemudian yang ketiga adalah digunakan untuk reset, yaitu melalui port C6. Kemudian berikutnya yaitu port D0 sampai dengan port D7. Fungsi dari port D ini yang pertama adalah digunakan untuk komunikasi serial, yaitu port D0 dan port D1 sebagai RX dan TX. Kemudian yang kedua adalah untuk external interrupt, yaitu port D2 dan port D3. Ketiga adalah untuk timer counter, yaitu port D5. Selain itu juga port D6 dan port D7 ini digunakan sebagai analog komparator negatif input. Ini adalah fungsi dari port pada mikrokontrol Atmega 328, yaitu port B, port C, dan port D. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mapping pin Atmega 328 pada board Arduino Uno. Rekan-rekan sekalian, kita bisa amati bersama-sama gambar mapping pin Atmega 328 pada board Arduino Uno. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada PB0 sampai dengan PB5. Ini digunakan sebagai digital I/O. Selain sebagai digital I/O, pin PB0 sampai dengan PB5 ini juga digunakan sebagai PWM, yaitu pin 9 sampai dengan pin 11. Selain itu juga digunakan untuk program ICSP, yaitu MOSI pada B3, MISO pada B4, dan SCK yaitu pada B5. Kemudian port C yaitu C0 sampai dengan C5 ini digunakan sebagai input analog, yaitu ADC 0 sampai dengan ADC 5.
pin 22 ini dihubungkan dengan ground, kemudian pin 21 adalah tegangan analog referensi, pin 20 adalah sebagai analog VCC. Selanjutnya kita bisa amati di sebelah kiri, yaitu port D0, D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 ini digunakan sebagai digital I/O, yaitu pin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Selain itu juga digunakan sebagai PWM, yaitu pin 3, pin 5 dan pin 6, dan juga digunakan sebagai komunikasi RX dan TX, yaitu pin 0 dan pin 1. Kemudian port C6 ini digunakan untuk reset yang dihubungkan pada tombol reset pada Arduino. Selanjutnya adalah di sini pin 7 adalah VCC, pin 8 adalah ground. Untuk pin B6 dan B7 ini dihubungkan dengan kristal, yaitu sebesar 16 MHz. Ini adalah mapping pin secara sekilas, yaitu Atmega 328 pada board Arduino Uno. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Rekan-rekan sekalian, Arduino Uno adalah mikrokontrol 8 bit keluarga Atmega, yaitu Atmega 328 yang dibuat oleh Atmel Corporation. Fitur dari Arduino Uno Atmega 328 diantaranya yang pertama adalah 14 digital I/O, 6 diantaranya adalah PWM output. Yang kedua adalah 6 analog input 10 bit. Yang ketiga adalah kristal dengan frekuensi 16 MHz. Yang keempat adalah USB yang digunakan untuk power dan programming. Yang kelima adalah power jack yang digunakan sebagai input tegangan eksternal. Yang keenam adalah ICSP, yaitu digunakan untuk pemrograman pada Arduino Uno tanpa melalui bootloader. Kemudian yang ketujuh adalah tombol reset. Ini adalah beberapa fitur dari Arduino Uno yang insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu digital I/O yang dapat digunakan, diantaranya adalah 14 digital I/O digunakan untuk input dan output digital, yaitu dari 0 sampai dengan 13. Selain itu juga digunakan sebagai output PWM, yaitu ada 6 di sana, pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10 dan pin 11 yang merupakan PWM 8 bit dengan nilai yaitu 0 sampai 255 yang mewakili nilai tegangan output dari 0 sampai dengan 5 volt yang dapat dieksekusi dengan instruksi yaitu analog write. Selain untuk PWM dan I/O digital, pada input digital I/O yaitu 14 input ini, 2 diantaranya digunakan sebagai asinkronous serial melalui pin yaitu serial RX dan serial TX, yaitu untuk mengirim dan menerima data. Kemudian pin ini juga terhubung dengan pin Atmega 8U2 yaitu USB to serial TTL yang digunakan untuk komunikasi serial antara Arduino dengan komputer. Berikutnya yaitu adanya LED yang terhubung di digital I/O pin 13. Pin ini digunakan ketika kita mau melakukan pemrograman Arduino yang mana kita tidak perlu melakukan konfigurasi untuk output eksternalnya. Kita bisa menggunakan pin 13 yang digunakan sebagai output ketika kita mau melakukan pemrograman. Yang berikutnya adalah 6 analog input yang dapat digunakan untuk analog input itu sendiri, yaitu ADC dari A0 sampai dengan A5 yang merupakan analog 10 bit dengan nilai yaitu 0 sampai dengan 1024, yang mana ini mewakili tegangan input dari eksternal yaitu 0 sampai dengan 5 volt yang dapat dieksekusi dengan menggunakan instruksi analog read. Selain itu juga bisa digunakan sebagai komunikasi I2C, yaitu melalui pin A4 sebagai SDA serial data dan pin A5 yaitu SCL atau serial clock. Pada Arduino ini sudah disediakan library I2C yaitu wire.h. Yang berikutnya yaitu power supply. Power supply pada Arduino Uno ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu melalui V-in, yang kedua adalah melalui USB. V-in ini adalah tegangan Arduino yang didapat dari power supply eksternal
yaitu dengan rentang 7 sampai dengan 12 volt, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui power jack dan yang kedua adalah melalui pin dari Arduino Uno, yaitu VIN. VIN ini digunakan ketika kita tidak menggunakan sumber tegangan dari USB. Yang berikutnya yaitu pin 5 volt dan 3,3 volt. Pin ini merupakan output dari Arduino, di mana output 5 volt dan 3,3 volt ini dihasilkan oleh regulator pada Arduino board. Berikutnya adalah ground. Ground ini dihubungkan dengan pin ground pada Arduino Uno. Berikutnya yaitu I/O ref. I/O ref adalah tegangan referensi I/O yang digunakan apakah tegangan kerja yang kita gunakan adalah 5 volt atau 3,3 volt. Yang berikutnya adalah tombol reset dan pin reset. Reset ini digunakan untuk mereset atau mengembalikan Arduino ke program awal. Perlu dibedakan di sini fungsi dari switch reset dan pin reset. Untuk tombol reset atau switch reset ini digunakan untuk mereset Arduino dengan cara manual, sedangkan pin reset ini bisa kita gunakan untuk mereset Arduino ketika kita hubungkan dengan peripheral lain, atau bisa digunakan sebagai external reset ketika kita hubungkan dengan sumber reset dari luar. Kemudian RF. RF adalah tegangan analog referensi, digunakan untuk referensi tegangan input analog. Berikutnya adalah port USB. Port ini digunakan untuk menghubungkan antara Arduino yaitu Atmega 328 dengan komputer, yaitu melalui USB serial, yang mana ini akan muncul sebagai COM port virtual untuk perangkat lunak pada komputer. Port USB ini memungkinkan kita untuk mengupload dan download program dari komputer melalui IDE Arduino Uno. Selain itu, port USB ini juga digunakan sebagai sumber tegangan 5 volt. Berikutnya yaitu ICSP atau In-Circuit Serial Programming. ICSP ini digunakan ketika kita mau memprogram mikrokontrol Atmega 328 tanpa harus melalui bootloader. ICSP ini menggunakan jalur SPI, yaitu diantaranya adalah MISO, Master In Slave Out, yaitu untuk penyaluran data dari slave ke master. Kemudian MOSI, Master Out Slave In, yaitu penyaluran data dari master ke slave. Yang ketiga adalah SCK, Serial Clock, digunakan untuk sinkronisasi antara master dan slave. Demikian rekan-rekan sekalian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami, semoga bermanfaat. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.